Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya saat ini kita dalam kondisi baik. Walaupun saudara ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema hikmat untuk hidup sukses. Saudaraku, saat-saat ini mungkin dengan musim pandemi yang sedang melanda negeri dan bangsa-bangsa, sesuatu hal yang sangat sukar didapat ketika kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, halangan-halangan yang begitu banyak merintangi kita untuk hidup sukses. Tapi saya percaya bahwa bersama Tuhan kita selalu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudaraku. Walaupun dalam saat-saat ini kita mungkin agak enggan untuk melakukan sebuah pekerjaan karena batasan-batasan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudaraku, hikmat untuk membawa hidup sukses adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Semua orang punya pengertian yang sama. Bagaimana sukses adalah suatu perilaku dengan benar dan mampu menempatkan diri sebaik-baiknya. Itu adalah sukses. Definisi sukses terlalu banyak, saudaraku. Ada orang yang berkata bahwa sukses adalah jika kamu terus mencoba dan pantang menyerah sampai engkau mendapatkan, itu adalah namanya sukses, saudaraku. Pada saat ini kita selama bulan ini, gereja Tuhan berbicara tentang karakter ilahi dalam pekerjaan. Dan tema di minggu ini yaitu tentang hikmat untuk hidup sukses. Bapak Gembala sidang kita selalu mengutip kalimat ini dan berulang-ulang. Dan saya ingat perkataan ini. Kepandaian membuat orang itu naik ke atas. Tetapi karakter membuat orang tetap di atas. Saya ulang. Kepandaian membuat orang naik ke atas, tetapi karakter membuat orang tetap di atas. Saudaraku, kecerdasan seseorang bisa membuat orang itu berhasil. Tetapi keberhasilan akan tetap terus ketika orang itu memiliki karakter ilahi. Dan kita mau belajar saat ini, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya tetap di atas, tetap mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam semua pekerjaan kita, dalam semua bisnis kita. Tetapi mari kita mau sama-sama terlebih dahulu kita baca dalam Amsal pasal ke-24. Ayat yang ke-30 sampai ke-34. Amsal pasal 24. Ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudaraku, di Amsal ini mengatakan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal budi. Saudaraku, mungkin kita punya alasan saat ini untuk tidak melakukan perkara-perkara yang luar biasa atau perkara-perkara yang tidak terlalu harus maksimal karena pembatasan-pembatasan. Tapi ayat ini berkata, hei pemalas, dan perhatikanlah. Kalau ayat ini mengingatkan, kalau sebuah ladang tidak dirawat, atau kebun anggur tidak dipelihara, maka kebun itu akan rusak. Karena akan ditumbuhi oleh onak dan tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Hal ini akan mengalami kerugian-kerugian yang lebih
dahsyat lagi. Kerugian-kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karenanya, walaupun kondisi saat ini kita mungkin sedang tidak baik melakukan segala sesuatu, tetapi kita perlu merawat dan memeliharanya supaya ladang itu tidak atau tembok itu tidak menjadi roboh. Karena kita percaya dalam kondisi saat ini kita untuk bertahan saja sudah bersyukur. Tetapi saudara percayalah bahwa dalam kondisi apapun juga Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita memperhatikan. Kalau seorang pemalas, mungkin kita punya alasan, berbagai macam alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi percayalah bahwa kalau kita mulai enggan, mulai malas, bagaimana kita mau berhasil? Bagaimana kita bisa sukses? Memang kecerdasan itu, kata Albert Einstein mengatakan bahwa itu tidak memiliki peranan yang begitu luar biasa. Tetapi proses untuk terus melakukan sebuah tindakan itulah yang membuat kita bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Amsal dengan jelas bahwa orang yang tidak merawat, tidak memelihara ladangnya atau mungkin kebun anggurnya, maka akan rusak dan roboh dan kita akan mengalami kerugian. Maka ayat itu menyatakan biarlah itu seperti seorang yang datang menyerbu kita dan kita kekurangan senjata, saudaraku. Sehingga kita semakin terpuruk saat ini. Ada berapa banyak kita di dalam kehidupan kita, baik orang percaya, di masa pandemi ini, ada banyak hal-hal yang membuat kita keteteran dalam berbisnis atau dalam pekerjaan. Kita dikurangi jam kerja kita. Dan kita mulai khawatir apa yang akan terjadi. Tetapi percayalah, orang yang mengusahakannya, orang yang terus berusaha, maka dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Amsal 6, saudaraku, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 mengingatkan kita yang mulai enggan atau malas. Hei pemalas, kata ayat yang ke-6, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku yang kekasih, mari kita ketika kita mulai enggan, mulai malas. Karena memang mungkin kondisi yang membuat saudara mulai enggan untuk melakukan segala sesuatu. Atau karena ketakutan-ketakutan yang sedang melanda kita. Mari kita perhatikan seperti seekor semut. Amsal ayat 6 ini mengingatkan, hei pemalas, pergilah kepada semut. Saudaraku, pada saat ini kita mau belajar kepada semut, saudaraku. Dan kita mau melihat bagaimana seandainya semut menjadi mentor kita. Karena saudaraku, kenapa semut menjadi mentor? Karena ternyata di dalam Amsal 30 ayat yang ke-24, saya tidak tampilkan di PowerPoint. Semut adalah bagian dari 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut ini kategori binatang yang kecil, tetapi semut ini termasuk binatang yang cekatan. Pandai, cepat mengambil tindakan. Cerdik cekatan, saudaraku. Nah, saat ini kita mau belajar kepada seekor semut yang kecil. Karena Amsal berkata, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ketika saya pelajari dan mempelajari kelebihan-kelebihan semut, ternyata terlalu banyak semut kelebihannya. Kelebihan-kelebihan semut itu ternyata banyak. Ketika saya perhatikan perilaku semut, oh luar biasa. Terlalu banyak perilaku tindakan semut yang cekatan itu. Oleh karenanya, karena waktu yang terbatas, saya akan berbagi 3 hal saja. Perilaku keistimewaan semut.
Kenapa saya katakan semut menjadi mentor kita? Walaupun binatang ini kecil, tetapi dia adalah binatang yang cekatan. Kata Amsal 30 ayat yang ke-24, ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Yang pertama semut, yang kedua pelanduk, yang ketiga belalang, yang keempat cecak. Dan saat ini kita mau belajar kepada semut, saudaraku. Sesuatu yang istimewa karena saya ambil kenapa semut menjadi mentor kita. Yang pertama adalah hidup semut adalah hidup yang berkelompok, berkoloni. Semut merupakan serangga kecil yang dikenal sebagai serangga sosial. Dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut per koloni. Saudaraku, ternyata semut ini hidup tidak sendirian. Hidup yang bersosial, berkoloni, banyakan saudaraku. Dan inilah hidup yang mulai saling melengkapi satu sama lain. Hidup yang berkelompok, tidak sendirian. Ternyata saudaraku, di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-30a, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. 1 orang dapat mengejar 1.000. Tetapi 2 orang, kata Ulangan pasal 30, itu bisa membuat lari 10.000. Kelipatannya banyak sekali. Ternyata kalau 1 orang hanya bisa mengalahkan 1.000. Tetapi kalau 2 orang, 10.000. Nah, semut adalah binatang yang berkoloni, bersosial, berkelompok. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak. Beranggotakan ribuan semut. Satu koloni itu beribuan, semut itu berkelompok. Dan inilah yang membuat semut bisa mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak kemampuan kita untuk hidup sendirian? Seberapa banyak kemampuan kita. Tetapi kalau kita bisa berkelompok, bisa bersosial seperti semut ini, dia bisa melakukan kelipatan-kelipatan yang luar biasa. Dalam masa pandemi yang sedang melanda negeri dan bangsa-bangsa saat ini, kalau kita terus mengurung diri dan kita terus melihat keberadaan diri sendiri, maka kekhawatiran-kekhawatiran akan datang menghampiri kita. Dan ketakutan-ketakutan mulai menyerang kita. Tetapi kalau kita punya teman seiman atau di kelompok sel yang ada, kita akan saling menguatkan satu sama lain. Kita akan saling membangun iman kita. Memang mungkin saat pandemi sedang melanda kita saat ini, sampai di kota kita Tasikmalaya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu menguras iman pengharapan kita. Tetapi saya percaya ketika kita punya teman seiman, orang-orang yang bisa mendukung kita, orang-orang yang bisa menguatkan kita, maka itu akan membuat kita bisa mampu berjalan, mampu melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Kekhawatiran-kekhawatiran apapun. Kalau kita punya sahabat, teman-teman yang bisa mendukung kita, maka kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Memang walaupun pengharapan kita mungkin saat-saat ini sudah mulai menyusut. Tetapi kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang saling mendukung, maka membuat kita punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang banyak dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jangan tinggalkan hidup kita hanya terus seorang diri. Mari kita berkelompok seperti semut ini. Kalau 1 orang, dia tidak bisa menghangatkan tubuhnya. Tetapi kalau 2 orang, dia akan saling menghangatkan satu sama lain. 1 orang bisa mengejar 1.000, tetapi 2 orang bisa mengejar 10.000. Bayangkan kalau kita berkumpul banyak, ada berapa banyak kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Oleh karenanya pada saat ini kita sama-sama belajar kepada semut. Hiduplah berkelompok, hiduplah bersosial, hiduplah saling membangun dalam kelompok-kelompok sel yang ada.
Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kenapa semut menjadi mentor kita? Karena semut mampu mengangkat beban. Saudaraku, ternyata semut adalah binatang yang mampu mengangkat beban lebih dari beban bobot berat badannya. Ternyata semut adalah binatang yang mampu, walaupun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut adalah termasuk hewan yang terkuat di dunia. Semut jantan mampu menompang beban dengan berat 50 kali lipat dari berat badannya sendiri. Ternyata semut itu punya kemampuan, dia bisa mengangkat beban lebih dari berat bebannya 2 kali berat beban semut itu sendiri. Bisa sampai 50 kali lipat. Kalau manusia ternyata hanya punya kemampuan 2 kali lipat dari berat badannya. Manusia itu. Manusia hanya mampu mengangkat beban itu 2 kali lipat dari berat badannya. Tetapi semut itu mampu mengangkat beban lebih banyak. Oleh karenanya semut adalah binatang yang kuat. Walaupun kecil, tapi kemampuannya itu 50 kali lipat. Lebih daripada manusia. Maka teringatlah kita kepada talenta. Kalau kita nanti baca saudara di rumah, di Matius pasal ke-25 ayat 16 sampai ayat 18. Itu berbicara tentang perumpamaan talenta. Ada orang yang diberi 5 talenta, dia bisa mengembangkannya menjadi 5. Akhirnya menjadi 10. 2 menjadi 4. 1 tidak mengembangkannya. Ternyata kalau saudara hitung, 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Kemampuan manusia itu 100 kali lipat. Tetapi perhatikan, ketika kita tidak pernah mengembangkan itu, maka kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Belajarlah kepada semut. Semut adalah binatang yang memang kecil. Tetapi semut bisa mengalahkan musuh-musuhnya, saudaraku. Itulah semut, saudaraku. Dia bisa mengangkat beban. Saya percaya, saudaraku, saat ini, walaupun beban hidup kita saat ini mungkin sangat berat. Tapi percayalah bahwa kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit. Karena bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Setiap orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan, dia akan mampu melewati masa-masa yang sulit saat ini. Percayalah bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan mampu dan Tuhan bisa melihat seberapa besar kemampuan kita. Setiap orang punya kemampuan. Dan itulah yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan tidak pernah memberi persoalan melampaui kekuatan kita. Tuhan selalu menolong hidup kita. Seberapapun masalah dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong hidup kita. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Percayalah. Kita pasti mampu melewati masa-masa, musim-musim yang sulit ini. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kalau semut saja Tuhan kasih kemampuan yang begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan juga pasti memberikan kekuatan yang istimewa dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saudaraku. Kenapa semut menjadi mentor kita? Karena semut mampu bertahan dari ancaman. Ternyata semut punya sungut yang berfungsi untuk menyakiti pengganggu dan membawa makanan atau benda lain seperti butiran pasir. Sengatan semut terkadang mengeluarkan zat kimia tertentu yang berfungsi memberikan efek sakit atau terbakar
pada lawan. Ternyata semut adalah binatang yang bisa menghindari ancaman. Dan bisa memberitahukan ancaman. Saudara boleh coba di rumah kalau misalnya ada sekelompok semut sedang berjalan berjejer. Saya pernah saudaraku, entah kenapa di tembok rumah saya itu banyak semut saudaraku. Sedang berjalan panjang sekali. Karena saya risih lihat semut itu, maka saya semprot sama baygon saudaraku. Maka ada banyak semut yang mati. Tetapi semut-semut yang tidak mati, itu dia mulai menghindari tempat itu dan dia bikin jalur yang berbeda. Ternyata memang semut adalah binatang yang dapat menghindari ancaman. Semut ternyata bisa memberitahukan ada ancaman. Dan setiap kita pun saya percaya Tuhan menjadikan kita manusia yang super luar biasa. Saya percaya apapun ancaman dalam hidup kita. Apapun resiko yang ada di depan kita. Saya percaya kita bisa menghindari ancaman itu. Kita bisa melewati ancaman itu. Dengan berbagai cara ketika pandemi virus corona melanda negeri saat ini. Dengan virus Delta yang sedang melanda negeri. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk pakai masker. Hindari kerumunan, jaga jarak, tetap hidup bersih, cuci tangan. Semua kita lakukan. Bahkan pemerintah menganjurkan untuk vaksinasi. Dan saya bersyukur kota ini begitu antusias untuk divaksin. Dan saya berharap kita bisa melewati musim-musim ini. Dan jemaat Tuhan yang di rumah saat ini, saya mau ingatkan untuk mulai minggu depan. Di ibadah pertama di bulan Agustus kita akan melakukan ibadah onsite. Ada perjamuan kudus di sana. Kita akan bersekutu di dalam persekutuan, di dalam perjamuan kudus ini. Saya percaya bahwa kita adalah umat yang sanggup melewati masa-masa yang sulit. Ada sebuah kisah yang mau saya sampaikan kepada saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, saya ulang. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar dari lembah Repaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan akan keluar berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saya ulang ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudaraku, kalau saudara baca ayat pasal 5 keseluruhannya, maka saudara akan menemukan ini bukan peperangan yang pertama yang dialami Daud. Ini yang kedua kalinya sejak dia diurapi menjadi raja atas Israel. Ternyata ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud diurapi menjadi raja atas Israel, maka orang Filistin itu menyerang Daud. Tetapi peperangan yang pertama, Daud menang. Dan selalu Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus berperang melawan Filistin? Ketika peperangan pertama yang akan
Daud lakukan melawan orang Filistin setelah dia diurapi jadi raja atas Israel. Tuhan berkata, lawan, berperanglah, maka aku akan memberikan kemenangan. Maka Daud pergi berperang. Saudaraku, kalau saudara baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ketika Daud berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Daud. Dan Daud mendengar Tuhan berkata, pergi berperanglah. Saudara, seberapa banyak saudara mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita bertanya kepada Tuhan. Seberapa peka, sensitifnya pendengaran kita akan suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara, pergi berperang. Maka kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika peperangan yang pertama, Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Dan di ayat yang ke-22, ini adalah peperangan yang kedua kali. Seringkali kita, ketika kita bisa mengatasi persoalan yang pertama, maka peperangan yang kedua, persoalan yang sama mungkin, kita tidak usah bertanya lagi kepada Tuhan. Tetapi Daud ketika diperhadapkan persoalan yang sama, peperangan yang sama, dia tidak sekonyong-konyong langsung berperang melawan orang Filistin. Tetapi Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan ketika Daud akan menghadapi peperangan yang kedua melawan orang Filistin yang sama. Yang dia pernah kalahkan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Daud, pergi berperang. Tetapi caranya berbeda. Dia tidak berhadapan langsung. Tetapi Tuhan menyuruh supaya mereka orang-orang Israel supaya berkeliling. Melingkari sampai ke belakang orang Filistin. Berkeliling, berbeda caranya. Ternyata setiap persoalan yang melanda kita. Jangan merasa diri kita pintar. Karena kata Albert Einstein, kecerdasan itu persentasinya kecil. Tetapi pengalaman-pengalaman itu, penelitian-penelitian itulah yang membuat keberhasilan terjadi. Pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, itulah yang menentukan keberhasilan kita. Hikmat yang daripada Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Ketika Daud mendengar bahwa Tuhan menyuruh cara berperang yang berbeda, maka Daud menurut apa yang Tuhan perintahkan. Dia berkeliling melingkari orang-orang Filistin. Dan Tuhan kasih tanda kalau ada bunyi pohon-pohon ketok berbunyi, disitulah engkau berperang, mulai berperang. Hikmat itu luar biasa. Hikmat diperoleh ketika kita takut akan Tuhan. Hikmat diperoleh ketika kita berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Hikmat kita dapatkan ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Hikmat kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Maka hikmat itu mengiring kita melewati setiap persoalan dalam hidup kita. Hikmat itulah yang mengajar kita untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Peperangan-peperangan di dalam hidup kita. Seperti Daud ketika dia diperhadapkan dengan orang Filistin. Untuk perang kedua kalinya. Dia tetap bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Minta pengertian daripada Tuhan. Untuk dia bisa melewati masa-masa yang sulit. Kalau seekor semut saja dia bisa menghindari ancaman. Bahkan dia bisa melewati ancaman. Maka saya percaya orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang dia selalu berdoa mencari hikmat Tuhan. Maka itulah yang akan dia peroleh daripada Tuhan. Salomo berhikmat luar biasa. Hikmat membuat
masalah yang sulit menjadi mudah. Itulah hikmat. Masalah yang berat, yang rumit karena hikmat Tuhan terselesaikan dengan hal-hal yang mudah. Itulah hikmat Tuhan. Saudaraku, saudara diperlengkapi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Engkau dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Datanglah ketika engkau diperhadapkan dengan persoalan hidupmu, kekhawatiran hidupmu. Datanglah kepada Tuhan dengan sujud di hadapan Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir dalam Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Saudaraku, milikilah hikmat. Sehingga hikmat itu melebihi alat-alat perang. Hikmat itu adalah andalan dalam hidup kita. Perolehlah hikmat dengan takut akan Tuhan. Maka hidupmu akan dipimpin dalam kemenangan demi kemenangan. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan siapkan untuk kita sama-sama berdoa. Berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dialah Allah yang sanggup kita andalkan di saat-saat ini. Dan seterusnya dalam kehidupan kita. Kalau semut saja binatang yang terkecil di dunia. Dia memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kecerdikan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita memiliki hal yang lebih lagi. Mari kita sujud di hadapan Tuhan.